Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, di video kali ini saya ingin menanggapi balik daripada channel Afandi Official yang telah mereaction video tanggapan saya tentang video dia tentang masalah nasab Wali Songo. Cuman sayangnya dia ini membuat thumbnail judul YouTube-nya itu terlalu ekstrim gitu ya. Yang pertama itu nasab Ba'alwi palsu, adakah yang berani bilang Habib Lutfi pendusta gitu kan. Nah, padahal ini diskursus publik gitu loh. Ini adalah riset ilmiah gitu loh. Jangan seakan-akan sampean itu membenturkan kami dengan para ulama gitu loh. Nah, ini tidak ada niat dan tidak ada tujuan ke sana, tidak gitu loh. Nah, untuk apa sampean membawa-bawa nama Habib Lutfi gitu loh? Karena kan kita sama-sama tahu gitu loh, bahwasanya masyarakat kita itu tidak semuanya bisa memahami jalannya diskusi antara Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan Habib Hanif misalkan sebagai perwakilan dari Rabithah Alawiyin gitu loh. Kita ini kan hanya komentator saja gitu loh, yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk meredam ganasnya netizen yang kadang-kadang itu suka melebih-lebihkan gitu kan ya. Nah, padahal ini hanya sebuah diskusi biasa saja gitu loh. Dalam dunia keilmuan itu sudah biasa para ulama itu saling berbeda pendapat gitu kan. Nah, tinggal kita takar saja gitu loh. Mana pendapatnya yang paling sahih, mana pendapatnya yang rajih, mana pendapatnya yang mu'tamad berdasarkan referensi-referensi yang dibawakan oleh si orang yang berpendapat gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah gitu kan. Saya yakin netizen Indonesia ini semakin hari semakin cerdas memilah dan memilah juga berkomentar gitu kan. Yang kedua, dalam video dia itu tanggapan terhadap Gus Hasan Asy-Syarif Official 6254 itu tulisannya apa itu ya? Benarkah nasab Ki Haji Hasyim Asy'ari dan Ki Ahmad Dahlan palsu? Padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Silahkan dicek di video-video saya. Tidak pernah saya mengatakan palsu. Karena apa? Dalam riset ilmiah itu ada dua gitu loh. Nah, ini yang berbicara ini siapa? Ahli sejarah kah? Atau an-nasabah, ulama ahli nasab gitu loh. Nah, ini nggak bisa dibenturkan gitu loh. Nah, untuk melihat kepastian benar dan tidaknya, mu'tamad dan tidaknya, itu kita harus merujuk kepada ulama an-nasabah, ulama ahli nasab gitu loh. Tidak hanya berhenti di sejarah saja gitu loh. Karena sejarah itu biasa, simpang siur sejarah itu biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu loh, jenengan itu mengambil atau mengutip nasab Ki Hasyim Asy'ari itu katanya dari kitab Fiqrah Nahdiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam kitabnya. Ya toh? Nah, ya silahkan kalau sampean mau mengambil di situ, tapi sayangnya bahasa sampean itu kurang etis. Kalau memang itu salah, Gus, gitu loh. Bilang aja sama Kiai Imaduddin untuk menarik peredaran buku itu. Loh, buku itu bukan berbicara tentang sejarah dan silsilah nasab. Buku itu berbicara tentang seputar manhaj fikih yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama gitu loh. Di kitab itu bicara fikih, bukan bicara nasab atau sejarah, tidak. Nah, adapun mereka mengutip itu hal yang biasa gitu loh. Nah, jangan sampai ada narasi, oh kalau gitu kitabnya harus ditarik ke peredaran. Oh, enggak boleh begitu. Karena kitab itu fokusnya kepada ilmu fikih, bukan kepada ilmu nasab.
bukan juga kepada ilmu sejarah gitu loh. Jadi kesalahan di dalam penulisan, kesalahan di dalam mengambil referensi itu hal yang biasa dalam dunia literasi, itu hal yang biasa gitu loh. Nah, untuk menguatkan hujah saya gitu kan ya, saya tidak mengutip dari tokoh sejarah, saya mengutip dari tokoh nasab, karena yang berkompeten membicarakan tentang nasab itu ya ulama nasab gitu loh. Ulama nasab bukan yang lain gitu. Maka kita lihat nih, apakah benar Wali Songo itu nasabnya nyambung ke Ba'alwi menurut para ulama ahli nasab. Ini saya sampaikan videonya nih. Ada video dari salah seorang tokoh nasab, Habib Alidin Segaf. Beliau itu adalah salah satu pengurus MDRA dan kemudian NAA. Ya, MDRA itu Maktab Daimi Rabitul Alawiyin, NAA itu Naqabatul Ashraf Al-Kubroh. Nah, silahkan kita simak bersama-sama videonya. Bagaimana pendapat beliau tentang nasab Wali Songo? Apakah bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih? Kalau tidak bersambung, siapa yang menyambungkan itu? Gitu loh. Nah, ternyata yang menyambungkan adalah ahli sejarah, bukan an-nasabah. Maka kalau ahli sejarah yang menyambungkan, itu tidak bisa dijadikan referensi untuk membenarkan pendapat sampean. Tapi kalau an-nasabah yang mentahkik nasab Wali Songo ke Abdul Malik, maka itu yang bisa dikatakan qaul mu'tamad, karena yang mengatakan ulama nasab bukan ulama sejarah gitu loh. Mari kita lihat sama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar Arab Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Ya. Saya bagi tahu di sini. Betul. Saya tunjukkan di sini. Saya tunjukkan. Beliau maksudnya Sayyid Ali Zain Abidin bin Abdullah Al-Awsat bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus bin Abdullah Al-Akbar Al-Idrus Ibn Abi Bakar Syakran, Ibn Rahman Segaf, Ibn Muhammad Adla, So'an. Letak metodologi. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik itu Azmat Khan. Azmat Khan, generasi ke-18 dari Rasulullah. Oke, 18. Yang ini tidak pernah dituliskan. Saya bagi lihat sini. 要するにハドラマウトの方ではアブドゥルマリクまでしか書いてない。だからインドに行ったってところまでしかやっぱないんですよね。Tapi siapa yang menghubung Sayyid Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sofuna. Ada Abdul Malik. Lahu Agoba. Dia Azmat Khan. Jadi hanya terhenti pada sini saja. Boleh. Hind. Hind. Saya kecil sekejap. Di aina di Baruch Ahmad Baruch wa bainahuma ماذا ذو سلاح يعرفون هنا Azmat Khan. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini hingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Jadi dari mulai Abdullah Al-Awsat, Abdullah Ali Zain Abidin ini meninggal tahun 1041. Saya tunjukkan Ali Zain Abidin. Ini Ali Zain Abidin. 1041 Hijri. Jasmine. Oke. Zain Abidin. Zain Nasabah. Zain Abidin Ali. Baik teman-teman sekalian, kita baru saja sudah mendengarkan video klarifikasi dari salah seorang tokoh ulama nasab, yaitu Habib Alidin Segaf. Beliau menjelaskan bahwasanya nasab Abdul Malik itu terhenti di situ, tidak pernah disambungkan kemana-mana dan tidak pernah ditulis ke bawahnya. Nah kemudian di situ kan
beliau menyatakan siapa yang menyambungkan Wali Songo ke Abdul Malik Azmat Khan ini, yang bermarga Azmat Khan ini, itu adalah para ulama ahli sejarah. Dan beliau berkata, para ahli sejarah mengatakan kemungkinan nasab Wali Songo itu bersambung ke sini. Ke sini mana? Yaitu Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amul Faqih. Nah, kalimat kemungkinan ini keluar dari para ahli sejarah. Artinya ulama nasab tidak mentahqiq itu. Nah, maka tidak bisa dijadikan referensi bahwasanya Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih yang bermarga Azmat Khan. Nah, kemudian ini saya tampilkan nih, siapa tokoh sejarah yang dimaksud, yang menyambungkan nasab Wali Songo kepada Sayyid Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih yang bermarga Azmat Khan itu, gitu loh. Nah, ini kita ambil dari kitab Syamsudz Dzahirah. Ini salah satu kitab induk referensi nasab Maktab Daimi Rabita Alawiyin yang ditulis oleh Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur. Nah, pada halaman 500 sekian itu ada pembahasan tentang Abdul Malik. Ya, nyata. Nah, ini saya bacakan ya. Hajar Sayyid Al-Imam Abdul Malik Ibn Alwi Asy-Syahir bi Amil Faqih Al-Muqaddam. Wa intasharat sulalatuhu thumma ansabat ila Jazair Syarqi Al-Aqsa. Ya. Nah, jadi Imam Abdul Malik itu hijrah dari Yaman, ya, mungkin dari Tarim atau Hadramut. Hijrah kemana? Ke daerah timur jauh, gitu ya, maksudnya ke India ini, gitu loh, maksudnya ke India. Nah, kemudian kembali ke tadi itu, siapa yang menyambungkan Wali Songo ini nasabnya sampai kepada Abdul Malik bin Alwi Amil Faqih, gitu loh. Nah, di bawahnya itu saya bacakan ya. Qala al-mustashriku Holanda Van den Burg fi kitabihi al-Mustawtinatul Arabiyyah fil Hindi Asy-Syarqiyyah. Ya. Jadi telah berkata orientalis Belanda yang bernama Van den Burg di dalam kitabnya Al-Mustawtinatul Arabiyyah fil Hindi Asy-Syarqiyyah. Nah, pada halaman ke-53. Nah, jadi yang menyambungkan nasab Wali Songo, yang dia berkata kemungkinan nasab Wali Songo ini bersambung ke sini itu maksudnya Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Amil Faqih, itu adalah orientalis Belanda yang bernama Van den Burg. Nah, di sini kita bisa pahami ya, bahwasanya antara tokoh sejarah dengan tokoh nasab itu beda. Kalau bicara sejarah silahkan merujuk kepada tokoh sejarah. Tapi kalau ingin berbicara kebenaran nasab seseorang, itu harus merujuk kepada tahqiq daripada ulama nasab. Kira-kira demikian. Ya, mohon maaf gitu loh. Jadi apabila Habib Lutfi itu menyampaikan nasab Wali Songo begini dan begitu, itu beliau mengutip dari kitab Syamsudz Dzahirah. Yang mana Syamsudz Dzahirah yang membahas tentang Wali Songo itu beliau mengutip daripada orientalis Belanda yang bernama Van den Burg. Itu keterangan di dalam kitab Syamsudz Dzahirah yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husin Al-Masyhur yang ditahqiq oleh Habib Muhammad Diya bin Sahab. Nah, kira-kira demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk mengklarifikasi daripada video yang dibuat oleh saudara kita Afandi Official. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan dan menambah kefahaman kita, serta juga menjadi luasnya khazanah keilmuan kita tentang ilmu sejarah dan ilmu nasab. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan syafaatnya baginda Rasulullah SAW, karena kita sedang serius untuk menggali dan mempelajari nasabnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.